Lur, sampai sekarang aku masih saja terpukau melihat megahnya hutan beton kota Jakarta. Lamun aja bukannya bantuin. Iya, maaf bang, bentar lagi istirahat bang. Sekalian ini kagum sama Jakarta, gedungnya tinggi-tinggi. Apalagi Monas tuh, emasnya berkilo-kilo. Saya biasa mau dari daerah-daerah, nggak ada gedung-gedung gede gini. Iya bang. Yaudah sana cepet. Iya bang. Lur, inilah salah satu misiku datang ke Jakarta. Apalagi kalau bukan membersihkan masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Ya, jangan bingung Lur. Masjid sebesar Istiqlal ini perawatannya emang harus ekstra. Sebelum bersihkan dinding sekitar mihrab, aku harus memastikan semua pelindung diri sudah terpasang dengan baik. Lur, mihrab adalah ceruk setengah lingkaran yang ada di dinding paling depan masjid atau musala. Area ini bisa menjadi penunjuk arah kiblat atau tempat di mana imam biasa memimpin salat berjemaah. Di samping mihrab terdapat mimbar, tempat imam melakukan ceramah ataupun khutbah. Ornamen Asmaul Husna yang terbuat dari lempeng tembaga menjadi penghias dinding mihrab yang sedang aku bersihkan, Lur. Aku pun mulai mendaki sedikit demi sedikit di atas tali sampai ketinggian target yang sudah ditentukan. Dalam dunia outdoor, teknik seperti ini Lur disebut dengan ascending. Tumpuan kaki, keseimbangan, fokus, dan ketenangan menjadi kunci keberhasilan serta keselamatan. Biasanya, teknik ascending lumrah dipakai pada olahraga panjat tebing atau juga panjat dinding. Aku harus ekstra hati-hati saat membersihkan area ini Lur. Gak perlu pakai tenaga berlebih yo. Gak cuma bagian luar yang terlihat saja, bagian dalam ornamen dinding juga gak luput buat dibersihkan. Biasanya Lur, proses pembersihan area mihrab ini berlangsung minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu. Jangan lupa dikeringkan yo biar awet, gak mudah berjamur atau karatan. Lur, direncanakan sejak tahun 1950, eksekusi proyek Masjid Istiqlal mulai berjalan di hari Maulid Nabi tahun 1961. Saat itu, Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia memancang tiang pertama masjid yang mampu menampung 200.000 jemaah ini Lur. Selama ini gak banyak yang tahu Lur, kalau di atas Masjid Istiqlal ada pembangkit listrik tenaga surya. Memanfaatkan panas matahari kota Jakarta, di sini terdapat lebih dari 500 unit panel surya teknologi Jerman. Lumayan banget, mampu menghemat kebutuhan listrik Masjid Istiqlal sampai 1 jutaan rupiah dalam sehari. Gak heran, Masjid Istiqlal Jakarta pernah terpilih sebagai rumah ibadah ramah lingkungan pertama di dunia dari organisasi internasional. Bangga banget aku Lur. Agar berfungsi dengan maksimal, lembaran panel surya yang terpasang yo harus sering dibersihkan. Debu dan kotoran yang menempel gak dibiarkan berlama-lama. Cukup siram dengan air bersih dan keringkan dengan kain lap halus. Oke Dun, kita lanjut ke dinding ini untuk tetap bersama teman-teman. Oh ya, dengan gondola. Walaupun tidak terjangkau pengunjung dan jamaah, bagian dinding tertinggi di masjid ini gak pernah luput untuk dijaga kebersihannya Lur. Dibanding dengan menaiki tali dengan teknik ascending tadi Lur, membersihkan area ketinggian dengan gondola yo jelas lebih terasa ringan buatku. Tapi kalau soal ketinggian, ini jauh lebih menantang Lur. Terdapat 5 lantai pada bangunan utama Masjid Istiqlal. Pada dinding luar, tiap-tiap lantainya yo harus semua dibersihkan. Saat angin tiba-tiba bertiup kencang, yo kadang oleng juga Lur.
Tapi yo tenang, semua resiko dan faktor keselamatan semua sudah diperhitungkan. Dengan doa dan bismillah, semua insya Allah aman, Lur. Sudah Pak, sudah bersih untuk ini pilar yang ini. Luar biasa, bagus sekali. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Pak? Udah cukup. Terima kasih banyak, Dul. Oh, Terima kasih. yaudah. Kalau gitu saya mau jalan-jalan keliling Jakarta dulu Pak. Monggo, silakan. Ya, Terima kasih banyak. ya. Mumpung lagi di Jakarta, gak lengkap rasanya kalau gak berburu kuliner legendarisnya, Lur. Kira-kira isi perut pakai apa yuk enaknya? Soto Betawi, es selendang mayang, apa kerak telur yuk? Kok yo enak semua yo? Dul, Eh, ada di Jakarta. iya Be. Babe jualan di sini Be. Iya, mau Wah, kerak telur. weh. Aduh, kerak telur kelihatannya enak nih Be. Pas lapar lagi. Walah, gak nyangka aku bisa ketemu sama Babe Kohar. Kenalan lamaku waktu merantau dulu di ibu kota. Kebetulan banget, rezeki wong soleh, Lur. Pas perut lagi lapar, ada si Babe yang nawarin kerak telur khas Jakarta. Aku mau belajar buat sendiri dulu yo. Oh iya, Lur. Kerak telur sering juga disebut omelet dari Betawi. Cara buatnya, masak beras ketan yang sudah direndam sampai agak mengering. Campur serundeng kelapa dan bumbu biar lebih gurih. Jangan lupa pakai telurnya juga. Bisa telur bebek, bisa juga telur ayam. Aduk-aduk sampai tercampur, lalu ratakan seperti telur dadar. Lur, baru pertama kali buat, Oh, sampai bekerang aku gitu jadi ya? gagal fokus. Gara-gara diajak ngobrol terus sama si Babe. Balik. Udah belum? Balik. Yang dibalik, bukan dibalik yang begitu. Terus gimana Be? Oh, dibalik beneran Be? Ya iyalah, Oh, dikipas biar cepet. Pegang, lihat kalau udah kering. Kalau belum, tutup lagi begitu. saya pikir balik pakai gini, ternyata balik begitu Pak. Hancur kalau begitu. Oh gitu Be. Nggak Baru bakalan. tahu ya bikin kerak telur ternyata balik sama wajan-wajannya. Iya, sama wajan. Udah Be? Yo maaf yo Be, maklumin aja. Namanya juga aku baru belajar Be. Nah, begitu. Baru makan kerak telur, Mas Gunul. Iya Be. Pantesan. Di kampung kagak ada Be. Ya, Kerak enggak, telur. kalau di kampung. Cuma di sini doang yang adanya. Jadi selama ini cuma pernah dengar doang kerak telur khas Jakarta. Tapi baru ini Be. Ini baru kerak telur asli Jakarta yang info kelezatannya sudah tersebar ke seantero dunia, Lur. Pantesan aja legendaris, soalnya enak banget, Lur. Kerak telur jos gandos, Mamma Mia lezatos, Lur. Kalau tadi aku ikut menjaga kebersihan rumah ibadah, sekarang aku mau ikut menjaga warisan rasa yang masih bertahan sampai sekarang. Yuk, aku mau belajar membuat apem bohai, jajanan khas Pandeglang, Banten. Sesaat lagi ya, Lur.